Kabar bagus nih buat kalian yang pengen beli Oppo Reno 11 series dan pingin yang harga terjangkau. Sekarang ada ini nih, Oppo Reno 11F 5G. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Langsung aja di video ini saya pengen ngomongin satu handphone yang bisa dibilang sebagai seri Oppo Reno 11 termurah saat ini di Indonesia, yaitu Oppo Reno 11F 5G. Ya, jadi setelah bulan lalu itu banyak banget teasernya di sosial media, akhirnya sekarang smartphone ini udah resmi rilis di Indonesia. Satu hal yang paling menarik perhatian saya saat pertama kali lihat itu adalah harganya. 4 jutaan. Ini udah jelas menjadi Oppo Reno 11 series termurah saat ini di Indonesia, tapi ternyata itu nggak lantas bikin handphone jadi murahan karena smartphone ini kalau dilihat-lihat masih ngebawa yang bagus-bagus dari Oppo Reno di kelas harganya. By the way, sebelum saya lanjut ngomongin sedikit experience saya setelah menggunakan handphone ini, saya juga ngeliat informasi yang menarik di website Oppo. Jadi mereka tuh lagi ada challenge ceritanya, namanya adalah Fantastic Reno Dance. Jadi kita tinggal rekam video dance-nya yang kayak gini ya, ada musiknya juga, dan kamu bisa dapetin Oppo Reno 11F yang terbaru ini secara gratis. Cocok kan buat yang suka cara gratisan gitu, tidak ingin beli tapi pengen punya handphone baru, udah ikutin aja challenge. Habis itu saya juga lihat Oppo juga ada lucky draw untuk pembeli Oppo Reno 11 series, jadi nggak cuma yang F tapi yang Pro segala macamnya. Itu ada hadiah 30 unit motor PCX ya buat diundi. Ini periode saya lihat masih lumayan lama sampai bulan April, jadi bisa di save dulu aja kalau Ice pengen ikutan nanti. Oke, saya kita balik aja langsung ke handphonenya nih ya. Jadi dari semenjak unboxing saya sebenarnya udah langsung srek sama feel HP ini di tangannya. Cukup tipis, ringan, tapi di saat yang bersamaan dia masih berasa cukup solid build quality. IP65 juga udah ada untuk ngelengkapin dari segi build quality supaya tahan air dan debunya tersedia. Nah, dari segi tampilan, handphone ini si Oppo Reno 11F juga cakep sih ya. Jadi dia ada 3 pilihan warna. 2 diantaranya kebetulan saya cobain. Sekarang ini ada yang ungu coral dan hijau palem, bisa lihat sekarang. Sedangkan yang satunya lagi itu ada yang biru. Suka yang mana? Ya balik lagi ke preferensi. Nah, masih ngomongin soal tampilan, saya juga suka nih dengan tampilan layarnya si Oppo Reno 11F. Bezelnya itu tipis loh ya, layarnya enak banget, jadi kelihatan lebih keren dan premium. Selain itu, layarnya yang saya suka juga rata, jadi nggak pakai lengkung-lengkungan di pinggir. Ukurannya main gede 6,7 inci, panelnya udah AMOLED 120 Hz dan sudah mendukung HDR10+, ya, kombinasi yang sudah bagus sekali dan emang manjain mata secara visual. Dari beberapa orang yang sempet saya tunjukin handphone ini ya sebelum launching gitu, saya coba tunjukin ke teman-teman tech reviewer juga. Salah satu respon yang paling sering saya dengar itu nggak jauh dari layarnya. Ya, utamanya dari segi bezel sama warnanya yang emang vivid banget ya. Yang langsung suka pastinya ada, tapi mungkin akan ada juga sebagian yang ngerasa saturasinya itu tinggi banget, yang sebenarnya gampang juga, jadi tinggal kita ganti aja di menu setting. Kemudian untuk audio, di smartphone ini speakernya masih mono, cuma ada satu nih di bawah ya speakernya. Semoga next release bisa stereo semua. Cuma meskipun dia cuma satu, suaranya menurut saya masih cukup kencang, masih cukup oke untuk pemakaian harian. Bahkan ada satu fitur yang bisa bikin kita naikin volumenya hingga 300% kalau mau. Itu kencang banget sih sebenarnya. Bukan untuk pemakaian harian memang, tapi kalau pengen ya bisa. Misal lagi piknik gitu, pengen nyetel lagu di taman, atau misalnya pengen nyetel lagu biar satu rumah denger, ya bisa juga. Nah, kalau kita ngomongin soal Reno-nya Oppo, satu bagian pasti langsung penasaran buat di testing, itu kan kamera ya. Gimana enggak kan kalau kita buka websitenya aja langsung lihat tulisannya Portrait Expert. Kayak Oppo tuh pede banget sama kemampuan handphonenya. Nah, kalau kita lihat dari setup kamera belakang yang terdiri atas lensa utama 64 megapiksel, ada ultrawide serta makro, kekuatan utama dari HP ini sebenarnya ada di lensa utama ya, bisa kelihatan. By the way, untuk kamera selfie HP ini punya 32 megapiksel. Oke lah ya, cukup gede. Untuk foto-foto non portrait hasilnya menurut saya sudah oke. Saturasi warnanya cukup tinggi, detailnya juga ya ditangkap cukup baik dengan pencahayaan yang bagus. Palingan sedikit catatan itu adalah di bagian dynamic range yang kadang bisa kelihatan kurang ngangkat, tapi di waktu lain bisa kelihatan terlalu ngangkat gitu ya. Makanya nggak jarang saya ngeliat foto itu ada yang under exposure, tapi ada juga yang over exposure. Hal seperti ini nggak hanya di foto auto biasa ya, tapi juga di mode portrait yang pada setiap pengambilan gambar kadang-kadang saya ngecek nih fitur beauty nyala atau enggak sih gitu ya. Padahal sebenarnya udah saya matiin. Solusinya ya betul sekali, diedit. Nggak usah pakai software tambahan, kita pakai editor bawaan aja yang ada di galeri fotonya Oppo. Itu sebenarnya udah bisa banget. Kayak di sini, saya coba mainin exposure-nya, mainin highlight, contrast shadow, dan ternyata masih bisa banget, masih bisa dibenerin dan sama sekali nggak mengganggu detail. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa sebenarnya dari foto-foto yang diambil menggunakan handphone ini, datanya tuh ada di
gambarnya tuh datanya ada, cuma entah karena ada pemrosesan di handphonenya, makanya kayak dicari titik amannya. Jadi mungkin menurut saya output yang keluar belum maksimal. Jadi mungkin kalau kita mendapatkan foto yang kurang oke ya diedit, tapi menurut saya hasil editannya itu oke banget ya, jadi tidak mengganggu detail dan masih cakep. Terus untuk kondisi low light kita lanjut ya. Ini menurut saya surprisingly oke ya, selama kondisi sekitar tidak terlalu gelap atau objeknya masih kelihatan jelas, kamera tuh masih bisa banget dapetin foto yang cakep ya. Night mode-nya juga bisa ngebantu khususnya untuk dapetin detail dan warna seperti yang bisa dilihat sekarang. Kamera depan cukup buat selfie di kondisi terang atau low light, jadi menurut saya ya sudah tergolong oke. Selain buat dipakai foto-foto, poin menarik lain yang menurut saya mesti banget dibahas dari handphone ini, dari smartphone ini, adalah perekaman videonya. Jadi bisa 4K di kamera belakang mungkin udah biasa ya, walaupun di mid range, tapi bisa 4K 30 fps di kamera belakang dan depan itu masih sangat jarang di kelas harganya. Andai aja ada OIS, menurut saya sih bakal lebih lengkap lagi. Untuk perekaman 4K emang menurut saya nilai jual yang bagus sekali ya, oke banget, karena dengan resolusi yang lebih besar, ada keleluasaan saat post processing gitu, misalnya pengen butuh crop atau sejenisnya. Cuma kalau kita ngomongin soal stabilisasi, 1080p di HP ini masih lebih baik karena dia akan dibantu dengan AIS ya, Electronic Stabilizer, yang sangat ngebantu gitu baik di kamera depan maupun belakang. Sedangkan kalau pakai mode 4K, AIS-nya ini kan nggak aktif. Jadi buat yang mungkin tangannya tidak terbiasa pegang handphone saat video, apalagi sambil jalan, ya menurut saya perlu sedikit pembiasaan dan latihan ya, kecuali pakai gimbal atau segala macam. Yang paling gampang sih menurut saya kalau dalam rekaman video seperti ini ya, tangannya dikunci aja gitu di badan dengan siku ditempelin supaya gerakannya nggak terlalu banyak. Ya sekarang ini dia buat sampel kamera belakangnya. Ada orangnya untuk rekaman pakai Reno 11F 5G 4K 30 fps dengan tangan yang sangat stabil. Jadi ya pencahayaan juga bisa lihat. Sekarang saya pindah ke bagian yang terik, ini matahari di situ menyorot banget. Pas saya pindah ke yang agak ke depan sebelah sini, dan seperti yang tadi saya udah bilang di sebelum sampel, kalau dipegang dengan tangan yang stabil sebenarnya di 4K oke-oke aja ya, nggak ada masalah. Cuma kalau emang belum biasa pegang kamera, ya pakai di 1080 supaya hasilnya bisa kelihatan lebih stabil ya. Silahkan dibandingkan aja. Paling nggak penasaran, langsung aja ini perbandingannya kalau pakai 1080p di kamera belakang, hasil seperti ini ya, bisa kelihatan hasilnya sebenarnya lebih stabil dibandingkan pakai yang 4K. Cuman ya 4K kan resolusi lebih gede, jadi kalau emang butuh buat cropping atau post processing segala macam ya tetap disarankan. Cuman kalau emang pengen yang lebih stabil, yang gampang ya pakai yang 1080p aja. Habis ini kita pindah ke kamera depan, habis itu cek juga untuk kemampuan low light ya. Nah untuk yang sekarang kita pindah ke kamera depan, saya pakai yang 4K ya, seperti yang bisa lihat sekarang dia cukup shaky kalau dibawa jalan ya, karena memang di 4K tidak ada AIS-nya untuk stabilisasi. Cuman ya kalau misalnya perekamannya statis kayak gini gitu kan, nggak banyak pergerakan apapun gitu, sebenarnya pakai 4K nggak masalah gitu, oke-oke aja sebenarnya. Tapi kalau emang butuh stabilisasi misalnya untuk nge-vlog gitu, tetap saya sarankan untuk pakai 1080p aja, kecuali nge-vlog pakai gimbal baru deh. Nah, sekali lagi ini dia untuk sampel kamera depan 1080. Bisa dilihat dia lebih stabil dibandingkan 4K. Jadi misalnya ada butuh kebutuhan, misalnya buat bikin vlog dan segala macam menggunakan kamera depan, tetap saya sarankan untuk pakai di 1080p aja. Tapi sekali lagi kalau misalnya tangannya udah stabil, atau mungkin pakai tripod atau pakai gimbal gitu ya, pakai 4K menurut saya nggak ada masalah. Jadi balik lagi ke case pemakaian dan juga kebutuhannya ya, dan langsung aja kita cobain untuk video dalam situasi low light di kamera aja dengan pencahayaan yang bisa dibilang cukup temaram. Ini saya bagian yang paling gelap dulu, ini yang sudut paling gelap. Lumayan ya, cukup keangkat jadi lebih terang. Sini juga gelap. Kita geser yang sedikit lebih terang. Yang lebih terang lagi. Untuk detailnya, fokusnya ya. Oke, terus kita coba. Masih oke ya sebenarnya untuk video, masih oke banget, dan ini yang paling terang di kamar ini. Oke, jadi kayak cukup untuk kamera belakang. Kita cek untuk kamera depan juga. Dan sekarang kita pindah ke kamera depan. Itu lampu di depan yang ungu sih, muka saya jadi ungu.
Coba saya matiin dulu sebentar. Nah, ini sudah lebih natural warnanya. Saya pindah ke situ. Terus kalau pindah ke sana, oh itu terang banget lampunya. Jadi kalau kita pindah ke yang nggak low light amat, hasilnya seperti ini. Terus kalian gimana, oke atau enggak? Komen aja di bawah. Satu lagi yang pasti mungkin pada pengen tahu adalah performa dari chipset dan specs lain. So, Oppo Reno 11F ini dilengkapi dengan chipset Dimensity 7050, RAM-nya 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. Dari segi RAM dan kapasitas penyimpanan ini sebenarnya sudah standar yang bagus untuk masa kini. RAM-nya cukup lega, kapasitas penyimpanan juga gede banget untuk nyimpan banyak foto sama video. Untuk chipsetnya sendiri, yang penasaran dengan angka Antutu itu dapatnya segini, 500 ribuan. Gak jelek sama sekali sih ya sebenarnya. Dan ini ada di level aman untuk kelas harga yang ada sekarang. Untuk orang pada umumnya, saya yakin sebenarnya udah oke banget, lebih dari cukup untuk beraktivitas dan berkomunikasi secara lancar. Karena memang untuk pemakaian seperti itu kan kita tidak butuh specs yang overkill banget ya. Jadi ya standar pun asal handphone works, jalan lancar ya sudah bisa. Yang terpenting kan itu dia, lancar, baterai juga ya HP ini bisa bertahan cukup lama. Kapasitasnya 5000 mAh dan dapetin screen on time dan 5 jam lebih, itu sebenarnya bukan masalah. Baru kalau misalnya kita butuh performa kenceng banget untuk main game stabil di settingan tinggi, ceritanya tuh jadi sedikit beda. Bukannya handphone ini nggak bisa ya, tapi emang Oppo kan tidak memosisikan HP ini buat hal tersebut gitu. Bisa aja sebenarnya. Misalnya buat para casual apa Mobile Legends gitu ya, smartphone ini bisa dapetin angka FPS yang bisa dikatakan tergolong rata-ratanya baik gitu ya average. Honkai Star Rail saya cobain juga bisa jalan di settingan medium atau yang rendah kalau mau lancar. Jadi ya bisa, tapi memang bukan highlightnya untuk gaming. Jadi kalau ditanya segmentasinya buat siapa sih Oppo Reno 11F 5G ini? Ya kalau menurut saya sih lebih ke mereka yang ingin beli handphone tahu beres aja gitu. Jadi bukan mereka yang demanding soal specs, bukan yang harus Snapdragon berapa, yang Antutu 1 juta atau apapun gitu. Jadi emang smartphone yang cukup dan nyaman untuk berkomunikasi dan beraktivitas. Emang bukan yang paling kencang, tapi memang sudah cukup untuk kebutuhan. Baterai juga udah cukup awet, serta tentunya kamera untuk portrait dan rekam video 4K. Jadi ya kalau memang dirasa cocok dengan kebutuhan, dengan preferensi, atau mungkin budgetnya masuk, ini bisa jadi pilihan ya. Dan buat yang pengen beli bisa cek linknya di bawah. Tapi ya seperti yang tadi saya udah sebutin di awal video, kalau pengen gratisan juga ada caranya. Jadi semua detailnya saya taruh aja di deskripsi. Untuk sekarang segitu dulu sedikit sharing pengalaman dengan Oppo Reno 11F 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.